Shalom! Ibadah kata akan segera dimulai. Sebelum mulai, yuk adik-adik, kita jangan lupa untuk siapkan Alkitabmu. Ngobrolnya nanti lagi ya. Siapkan hati, diri, dan pikiranmu. Dan undang Roh Kudus untuk masuk ke dalam hatimu. Jadi, udah siap? Yuk kita mulai! Adik-adik, ketemu lagi sama Kak Sufi. Sekalipun kita masih belum bisa beribadah bersama-sama, tapi kita mau sama-sama yuk sukacita dimanapun kita berada. Kita mau memuji, menyembah Tuhan kita. Karena Dia, Tuhan Yesus yang kita sembah, adalah Tuhan yang sangat baik bagi kakak, juga buat adik-adik semua. Karena itu, yuk sama-sama kakak ajak kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyi di sini senang, di sana senang. Senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Adik-adik, udah ikut belum gerakannya? Yuk berdiri semua ya. Berdiri semua, kita mau olahraga sedikit. Kita mau gerakin tangan kita, kaki kita, semua badan anggota badan kita. Buat Tuhan Yesus ya. Yuk, di sini senang, di sana senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Kaki dihentak-hentak, tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, putar badan. Happy ya ya ya, happy ya ya ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin happy ya ya ya. Ya, ya, happy, yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semua. Kalau kau anak Tuhan, kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau anak Tuhan, dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan, tepuk tangan. Kalau kau injak bumi, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau anak Tuhan, dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan, injak bumi. Kalau kau petik jari ya, petik jari. Kalau kau anak Tuhan, petik jari. Kalau kau anak Tuhan, dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan, petik jari. Kalau kau bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan, dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan, bilang amin, amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya, amin. Kalau kau anak Tuhan semuanya, amin. Kalau kau anak Tuhan, dan memangnya begitu. Kalau kau anak Tuhan semuanya, amin. Yuk, silakan duduk. Kita mau berdoa. Sebelumnya kita mau angkat satu buah pujian. Ku bersyukur Bapa. Sekalipun kita masih di rumah, tapi kalau kita saat ini masih ada, semua karena kebaikan Tuhan. Karena Tuhan Yesus sayang pada kita semua. Banyak yang kau berbuat di
rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, syukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidup.
kiranya tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih, kami bersyukur kalau kami ada sampai saat ini. Kalau kami masih boleh memuji menyembah Tuhan, semuanya karena kasih setia Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena itu mari Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Biarlah kami boleh memuji, menyembah Tuhan, boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya kita katakan, amin. Kita sekarang menyanyikan satu buah lagu, T-A-A-T. Apa ya kira-kira kalau T-A-A-T? Jadi apa? Taat. Ya, yuk kakak mau ajak adik-adik bangkit berdiri. Ya, kita ikutin gerakan kakak. T-A-A-T. Ya, tangannya dibentuk ya. T-A-A-T. Oke? Yuk. T-A-A-T. Taat. T-A-A-T. Taat. Sayang mau seperti Yesus. T-A-A-T. Taat. Nah, adik-adik, kalau Tuhan Yesus taat nggak sih? Kenapa kita harus seperti Tuhan Yesus? Tuhan Yesus taat. Dia selalu taat sama kedua orang tuanya. Terlebih Tuhan Yesus taat sama siapa? Sama Bapaknya yang di surga. Bapaknya yang di surga menyuruh Tuhan Yesus untuk mati di kayu salib, menebus seluruh dosa umat manusia. Dan Tuhan Yesus nggak pernah berkata, nggak mau Bapak. Kenapa saya yang harus mati? Bukan salah saya, kenapa saya harus disalib? Tapi Tuhan Yesus tidak pernah berkata seperti itu. Tuhan Yesus taat kepada Bapaknya sampai dia mau rela mati di atas kayu salib buat menebus setiap dosa kita, kakak dan adik-adik di rumah. Karena itu kita sekarang sudah menjadi warga kerajaan surga karena kita sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yuk sama-sama kita menyanyikan lagi lagu ini ya. T-A-A-T. Taat. T-A-A-T. Taat. Saya mau seperti Yesus. T-A-A-T. Taat. T-A-A-T. Taat. T-A-A-T. Taat. Saya
untuk sama-sama taat, terutama kepada Tuhan Yesus. Ya, silakan duduk, kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau angkat satu buah pujian, Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap. Ku buka hatiku, ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Roh Kudus yang manis, Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan, anak Tuhan yang manis. Anak Tuhan yang manis, anak Tuhan yang manis. Mari lipat tangannya, tutup matanya. Bapa yang di surga, terima kasih kalau sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tolong setiap kami anak-anak-Mu, untuk kami boleh duduk diam mendengarkan firman-Mu, menjadi anak Tuhan yang manis, dan mengerti apa yang Tuhan sabdakan. Dan biarlah setiap kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Tuhan juga tolong kakak-kakak yang akan menyampaikan firman Tuhan, untuk mereka boleh menyampaikan firman Tuhan dengan benar, dan bisa dimengerti oleh semua anak-anak yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hei, nyalain dong lampunya. Gelap banget nih. Iya nih, udah COVID, nggak bisa kemana-mana. Sekarang gelap begini. Senter, mana senter? HP ku habis baterai nih. Gimana bisa main? Bosan. Halo adik-adik, apa kabar? Tadi gelap banget ya.
Untung sekarang sudah terang. Oh iya, tadi siapa ya yang ngomel-ngomel? Kakak sampai kaget dengernya. Kalau ada yang ngomel-ngomel seperti tadi, nggak enak deh didengarnya. Kakak yakin, adik-adik semua juga sama. Nggak suka kalau denger ada yang ngomel, ada yang kukulutus. Capek deh dengernya. Tapi adik-adik sadar nggak? Apakah adik-adik pernah ngomel juga? Mungkin sebulan sekali, seminggu sekali, atau tiap hari. Mungkin yang dipikirkan adik-adik gini, kayaknya jarang. Tapi lumayan juga ya. Iya juga. Jadi malu. Kayaknya sering ya saya ngomel-ngomel. Aduh. Nah, mungkin adik-adik tanpa sadar, tanpa dipikirkan, mulut kita otomatis nyeplos. Ngomel lah, kukulutus lah, keluh kesah lah. Ya semuanya itu terjadi tanpa disadari. Nah, kalau di Alkitab juga ada kejadian yang serupa seperti itu. Keluaran 15 ayat 22 sampai 25. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara. Tetapi mereka tidak dapat meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, "Apa yang akan kami minum?" Musa berseru-seru kepada Tuhan, dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ternyata bangsa Israel pernah bersungut-sungut kepada Musa. Bangsa Israel padahal waktu itu baru saja melewati Laut Teberau, berjalan melewati laut di tanah yang kering. Itu bukan mujizat yang biasa, itu luar biasa. Laut terbelah dan bangsa Israel bisa lewat di tanah yang kering. Wah, itu luar biasa banget. Tapi ternyata setelah berjalan 3 hari di padang gurun, bangsa Israel merasa haus. Pada saat menemukan sumber air, ternyata air tidak dapat diminum. Mereka nggak nyaman, baru 3 hari nggak nyaman. Bangsa Israel udah bersungut-sungut, ngomel kepada Musa. Mereka lupa kalau Allah yang menuntun mereka keluar dari Mesir adalah Allah yang dahsyat dan berkuasa. Begitu haus, begitu merasa tidak enak, langsung ngomel. Oke, sekarang kita lihat lagi selanjutnya apa yang terjadi. Kita lihat dari Keluaran 16. Keluaran 16 ayat 1 sampai 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15, bulan yang kedua, sejak mereka keluar dari tanah Mesir, di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun, dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan,
ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Nah, baru aja sekitar 1,5 bulan ya, keluar dari Mesir. Keluar lepas dari perbudakan. Bangsa Israel ini ketika mengalami masalah, mereka mengeluh lagi. Mereka mengeluh kalau mereka lapar. Sebelumnya mereka haus, mereka ngomel. Sekarang mereka lapar, ngomel lagi. Dan mereka katakan, mending mati dalam kondisi jadi budak daripada lapar. Mending mati dalam keadaan kenyang meskipun jadi budak daripada sekarang lapar. Padahal sebelumnya mereka melihat 10 tulah yang dahsyat di Mesir untuk membebaskan mereka dari perbudakan. Demi makanan mereka lupa. Demi lapar mereka lupa kalau Allah yang ajaib, yang mampu membuat 10 tulah, mampu membelah lautan, kemudian sebelumnya mampu membuat air yang pahit jadi manis, ternyata mereka melupakan semua itu karena rasa lapar. Karena lapar mereka pengen jadi budak, pengen kembali ke Mesir. Ternyata begitu ada kesusahan lagi, bangsa Israel selalu bersungut-sungut, selalu ngomel dan lupa kepada Allah yang memelihara mereka. Sekarang kita lihat lagi selanjutnya. Keluaran 17 ayat 1-3. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum. Tetapi Musa berkata kepada mereka, mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana. Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan? Ternyata dengan kejadian yang sama, yaitu haus, bangsa Israel ngomel lagi, marah lagi kepada Musa. Padahal mereka sudah pernah melihat air yang pahit jadi manis. Nggak ada makanan, Tuhan kirim mana dari langit. Tapi bangsa Israel ngeluh, ngomel. Mending balik ke Mesir, jadi budak, terjajah, daripada hidup merdeka yang disediakan Tuhan. Dan keluhan, omelan, sungut-sungut bangsa Israel berlanjut terus sampai kepada puncaknya ketika mereka akan masuk tanah perjanjian. Sekarang kita lihat dari Bilangan pasal 13 ayat 31 sampai pasal 14 ayat 3. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya
Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, "Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?" Nah, ya, bangsa Israel ini luar biasa. Sudah sedemikian jauh mereka berjalan keluar dari Mesir, sudah melihat mujizat Tuhan, sudah melihat banyak penyertaan Tuhan. Dipimpin oleh tiang awan, dipimpin oleh tiang api. Tapi begitu mau masuk tanah perjanjian, begitu melihat orang-orangnya besar-besar, mereka takut, kemudian ngomel lagi. Nangis semua di hadapan Tuhan. Akhirnya apa yang terjadi? Kita lihat selanjutnya dari Bilangan 14 ayat 22 sampai 23. Tuhan berkata begini, "Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku, pastilah tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka. Semua yang menista aku, ini tidak akan melihatnya." Bangsa Israel yang sudah melihat banyak mujizat Tuhan, tetapi terus bersungut-sungut, terus ngomel, terus nggak percaya kepada Tuhan. Akhirnya mereka semua tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian yang Tuhan sudah janjikan. Padahal tanah perjanjian itu udah di depan mata. Nah, sekarang sama juga dengan kita semua. Seperti juga dengan adik-adik juga. Kita semua sudah menerima mujizat yang terutama, yaitu mujizat keselamatan. Tuhan Yesus sudah menebus kita dari dosa, sudah menebus kita dari maut, memberikan keselamatan, memberikan hidup yang kekal kepada kita. Tapi kalau kita masih sering ngomel, masih sering bersungut-sungut, kuku lutus, kalau menghadapi masalah, tentunya Tuhan Yesus nggak senang. Tuhan Yesus sudah menebus kita dengan cara yang juga nggak mudah, dengan cara yang menyakitkan, yaitu mati di salib. Sebelumnya dia harus memikul salib sampai ke Golgota, disiksa. Semuanya itu buat kita, buat menebus dosa kita. Dan Tuhan Yesus melakukannya tanpa mengeluh, tanpa omelan, tanpa bersungut-sungut. Kesulitan yang kita hadapi nggak ada lah. Nggak akan seberat penderitaan yang Tuhan Yesus dapatkan untuk menebus dosa kita. Jadi kita nggak perlu bersungut-sungut. Kita perlu belajar untuk tidak ngomel. Sekarang kita lihat dari Filipi 2 ayat 14. Rasul Paulus katakan kepada kita. Katanya Filipi 2 ayat 14, "Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan." Nah, ini yang Tuhan inginkan
ketika kita melakukan segala sesuatu. Kita lihat lagi dari ayat yang lain, Filipi 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jangan lupa, dalam keadaan apapun, dalam kondisi yang mungkin gak enak, sulit, dalam kesusahan, kita nyatakan keinginan kita, nyatakan permohonan kita, nyatakan segala kebutuhan adik-adik dalam doa dan permohonan kepada Tuhan Yesus dengan apa? Dengan ucapan syukur. Ingat ya, dengan ucapan syukur, bukan dengan ngomel, ya. Kita perlu belajar buat meminta kepada Tuhan dengan bersyukur atas apapun kejadiannya, apapun keadaannya, bukan ngomel, tapi bersyukur, berdoa, dan meminta, memohon penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Satu ayat terakhir buat adik-adik semua, kita lihat apa yang Tuhan inginkan buat kita lakukan. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Jadi, jangan lupa mengucap syukur. Jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan berkeluh kesah. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Ayat hafalan kita dari Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Sekali lagi, dari Filipi 2 ayat 14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Jadi ingat, jangan ngomel, jangan bersungut-sungut, jangan berbantah-bantahan, tapi kita harus tetap menaikkan doa kita, permohonan kita dalam ucapan syukur kepada Tuhan Yesus. Yuk, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami belajar dari firman Tuhan, kami melihat contoh yang diberikan di dalam Alkitab. Kalau orang yang bersungut-sungut, itu tidak diberkati oleh Tuhan, mendukakan hati Tuhan. Bangsa Israel tidak bisa masuk ke dalam tanah perjanjian karena mereka bersungut-sungut. Tuhan tolong kami, ajar kami, supaya kami bisa selalu mengucap syukur, menaikkan doa kami, permohonan kami, di dalam ucapan syukur kami kepadamu. Kami percaya Engkau Tuhan Allah yang berkuasa, mampu menolong kami, menyertai kami, dan memberikan jalan keluar di dalam setiap masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Untuk adik-adik yang mau memberikan persembahan bagi kebaktian anak, dapat mentransfernya di nomor rekening berikut ya. Kalian juga bisa mengajak teman atau saudara kalian untuk mendengarkan firman Tuhan, yaitu dengan cara membagikan link video ini. Ini juga salah satu cara kalian memberitakan firman Tuhan loh. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.